Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah ini adalah majelis pertama dari kajian kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Al-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana di dalam kitab ini kita akan membahas tentang adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang pengajar dan pelajar dalam menuntut ilmu syar'i. Maka langsung saja kita memasuki muqaddimah. Kita langsung masuk pada muqaddimah dari penulis rahimahullahu taala, muqaddimah tahqiq ataupun ta'liq, komentar dari muhakkik, tidak kita baca insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil barrir rahim, al-wasi'il alim, dzil fadlil azim, wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Al-Barrur Rahim, zat yang maha baik dan maha penyayang. Al-Wasi', maha luas, yakni maha luas nikmatnya, maha luas karunia-Nya, maha luas rahmatnya. Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Dzil fadlil azim, yang memiliki keagungan yang sangat besar, kemuliaan yang sangat besar. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka kitab ini diawali dengan basmalah, kemudian diawali dengan hamdalah dalam rangka untuk mengikuti kitabullah Al-Qur'anul Karim yang diawali dengan basmalah kemudian hamdalah di suratul Fatihah. Kemudian diikuti dengan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa afdhalus salati wa atammut taslim, salawat yang paling sempurna dan atammut taslim, salam yang paling sempurna ala sayyidina Muhammadin, kepada nabi kita Muhammadin an-nabiyil karim, nabi yang mulia, al-munazzal alaihi fi dzikril hakim, yang diturunkan atau diwahyukan kepadanya atau diwahyukan tentangnya atau disebutkan tentangnya, al-munazzal alaihi fi dzikril hakim, yang disebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam az-zikril hakim, dalam Al-Qur'anul Karim. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sesungguhnya berada di atas akhlak yang mulia. Wa ala alihi wa ashabihil karam jiwaruhu fi darin na'im, dan kepada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya hingga akhir zaman, dan kepada para sahabat beliau yang mulia, jiwaruhu fi darin na'im, yang tempat kembalinya adalah surga, negeri penuh kenikmatan. Amma ba'du, fa inna min ahammi ma yubadiru bihil labib syarh syababihi wa yud'ibu nafsahu fi tahsilihi wa iktisabihi husnal adabil ladzi syahida syar'u wal aqlu bi fadlih. Amma ba'du, sesungguhnya di antara sesuatu yang hendaknya hendaknya atau seharusnya dicapai atau diinginkan oleh orang yang berakal, al-labib, yaitu orang yang berakal, syarh syababihi, awal masa muda. Maka fa inna min ahammi ma yubadiru bihil labib syarh syababihi, sesuatu yang paling penting, di antara yang paling penting untuk dicapai oleh orang yang berakal pada awal-awal masa mudanya, wa yud'ibu nafsahu fi tahsilihi wa iktisabihi, dan sesuatu yang hendaknya dia kerahkan dirinya tersebut untuk mencapainya, untuk meraihnya, adalah husnal adab, adab yang baik, allazi syahida syar'u wal aql bi fadlihi, yang telah dinilai oleh syariat dan akal memiliki keutamaan yang besar. Jadi syariat dan akal sama-sama menilai bahwa adab yang baik itu memiliki keutamaan yang besar.
Wattafaqatil ara'u wal alsinatu ala syukri ahlihi, dan pemikiran dan lisan itu semuanya sepakat ya, bahwa orang-orang yang memiliki adab itu adalah orang yang berhak untuk disyukuri, yakni dipuji. Wa inna ahaqqan nasi bihadhil khoslatil jamilati wa aulahum bihiyasati hadhil martabatil jalilati ahlul ilmi alladhina hallu bihi dzurwatul majdi wassana. Maka sesungguhnya orang yang paling berhak dengan karakteristik yang indah ini, yaitu adab yang baik, wa aulahum bihiyasati hadhil martabatil jalilah, dan orang yang paling utama untuk mendapatkan tingkatan yang mulia ini adalah ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, yang mereka itu ya menempati hallu bihi dzurwatul majdi wassana, menempati tingkatan yang paling tinggi, tingkatan kemuliaan dzurwatul majdi wassana. Dzurwah itu yakni puncak, ya, puncak dari kemuliaan. Maka ahli ilmu bisa mendapatkan martabah tersebut, tingkatan tersebut dengan adab yang baik. Wa ahrazu bihi qasabatis sabqi ila warasatil anbiya, dan para ulama mereka bisa bergegas untuk menuju tingkatan pewaris para nabi dengan adab yang baik tersebut. Mengapa demikian? Apa hubungannya antara adab yang baik dengan tingkatan yang tinggi thayyib? Maka itu insya Allah bisa dipahami karena adab yang baik adalah di antara amalan soleh, dan dengan amalan soleh maka seseorang bisa mendapatkan derajat yang tinggi. Adapun mengapa para ulama adalah orang-orang yang paling terdepan, yang paling bergegas bisa meraih derajat pewaris para nabi, adalah karena cuma dengan adab ilmu itu bisa didapat. Ya, cuma dengan adab ilmu itu bisa didapat. Adapun orang yang tidak beradab maka ilmu itu akan terhalangi darinya, sebagaimana yang nanti insya Allah akan kita jelaskan di beberapa halaman berikutnya atau di beberapa paragraf berikutnya. Wa ahrazu bihi qasabati sabqi ila warasatil anbiya li'ilmihim bi makarimi akhlaqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa adabihi wa husni siratil aimmatil athhar min ahli baitihi wa ashabihi wa bima kana alaihi aimmatu ulama'is salaf wa iqtada bihadihim fihi masyayikhul khalaf. Maka para ulama bisa mencapai derajat yang tinggi ini, bisa mencapai derajat pewaris para nabi, adalah karena ilmu mereka terhadap akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi karena mereka mengetahui sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka bisa mengetahui akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa meneladani beliau, meneladani adab beliau, dan meneladani perjalanan hidup dari al-aimmatul adhar, yaitu para imam, para ulama besar yang mereka itu memiliki, dilakopi di sini dengan al-adhar, yakni mulia, begitu ya, bisa kita terjemahkan demikian. Min ahli baitihi wa ashabihi, ya, para a'immah ini yang dimaksud adalah ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat beliau seluruhnya, dan juga para a'immatu ulama'is salaf. Ya, wa bima kana alaihi a'immatu ulama'is salaf, yaitu para imam ulama salaf, ulama generasi terdahulu. Waqtada bihadihim fihi masyayikhul khalaf, dan di mana para ulama khalaf, para ulama generasi setelahnya itu meneladani petunjuk dari mereka. Qala Ibnu Sirin, kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilm. Ibnu Sirin berkata, para ulama generasi terdahulu, para ulama salaf, mereka itu mempelajari al-huda, atau di sebagian naskah al-hadiyah, sebelum mereka itu mempelajari ilmu. Yang dimaksud dengan huda di sini atau hadiyah di sini adalah adab. Maka para ulama generasi terdahulu mempelajari adab terlebih dahulu sebelum mereka mempelajari ilmu. Wa qala al-Hasan, in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabin yaksibu sinin thumma sinin. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, sesungguhnya seseorang kalau dia keluar, yakni maksudnya safar, untuk mempelajari adab, maka dia
akan mempelajari adab tersebut ya bertahun-tahun. As-sinin tsumma as-sinin. Wa qala Sufyan bin Uyainah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Wa alaihi tu'radul asya' ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi, fama wafaqaha fahuwal haq wa ma khalafaha fahuwal batil. Sufyan bin Uyainah beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-mizanul akbar, timbangan yang terbesar, standar ya kebenaran itu ada di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa para ulama menjelaskan bahwa kita tidak boleh fanatik pada satu orang pun kecuali pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud fanatik? Maksudnya adalah kita meyakini bahwa apapun yang dilakukan itu adalah kebenaran. Maka kita tidak boleh fanatik pada sesuatu apapun kecuali Al-Quran, dan kita tidak boleh fanatik pada seseorang siapapun kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah akidah mendasar dari al-Islam, akidah mendasar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka standar kebenaran itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi tu'radul asya'. Itulah mengapa ya setiap perkaranya itu dikembalikan kepada beliau, ala khuluqihi, kepada akhlak beliau, wasiratihi, kepada sirah beliau, kepada perjalanan hidup beliau, wahadih, dan kepada tuntunan beliau. Fama wafaqaha fahuwal haq. Maka yang sesuai dengan tuntunan beliau tersebut, maka itulah al-haq, wa ma khalafaha fahuwal batil, dan yang menyelisihinya maka inilah kebatilan. Maka kalau kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, ini istilahnya bukan fanatik tapi ittiba, tapi mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita lihat perkataan ini, fama wafaqaha fahuwal haq wa ma khalafaha fahuwal batil, kalau perkataan ini diarahkan kepada selain Nabi Muhammad SAW, misalkan kepada syekh tertentu atau orang tertentu atau organisasi tertentu gitu ya, atau ya sistem tertentu, apapun yang ada di situ adalah kebenaran, apapun yang menyelisih maka itu adalah kebatilan, maka inilah fanatisme. Ya, maka inilah fanatisme. Kalau kita mau pinjam istilah itu, fanatik, maksudnya adalah menilai semua yang keluar dari situ adalah kebenaran dan menilai semua yang menyelisih itu adalah kebatilan gitu ya. Maka kalau kita bisa pinjam istilah ini fanatik, maka thayyib, kita katakan kita hanya boleh fanatik pada sesuatu, yaitu Al-Quran, dan kita hanya boleh fanatik pada seseorang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak ada fanatik pada sesuatu selain itu, sesuatu selain Al-Quran dan seseorang selain Nabi Muhammad SAW. Wa qala Habib ibn Syahid libnihi, Habib ibn Syahid berkata kepada putra beliau, ya bunai ishabil fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadis. Habib ibn Syahid berkata kepada putra beliau, ini menunjukkan bahwa kita harus memiliki ihtimam, memiliki perhatian untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, ya, kepada putra-putri kita dan kepada keturunan kita setelahnya, ya. Karena lafadz anak atau lafadz ibn kalau ada disebutkan di syariat, terutama misalkan dalam ilmu faraid misalkan, maka tidak hanya bermakna anak, akan tapi ya anak dan juga cucu dan seterusnya. Ketika bapak atau ibu disebutkan, maka tidak hanya bapak atau ibu, akan tapi kakek, nenek, dan seterusnya, hingga buyut dan seterusnya. Taib, maka di sini kita lihat Habib bin Syahid berkata kepada putra beliau, wahai anakku, ishabil fuqaha wal ulama, yaitu bertemanlah dengan para fuqaha dan para ulama. Maka ini adalah nasihat yang sangat bagus dari Habib bin Syahid, menyuruh putra beliau untuk berteman dengan fuqaha dan ulama. Karena apa? Karena dengan berteman dengan fuqaha dan ulama, maka kita akan mengikuti ya agama mereka, mengikuti akhlak mereka, mengikuti ya tuntunan mereka. Wa ta'allam minhum, kemudian belajarlah dari mereka, wa khudh min adabihim, dan ambillah adab mereka. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadis, dan sesungguhnya itu lebih aku cintai daripada mempelajari banyak hadis. Ini bukan dalam rangka untuk meremehkan belajar hadis,
atau meremehkan belajar ilmu secara umum, akan tapi di sini hendak ya memberikan prioritas. Kedua-duanya sama-sama dicintai, akan tapi yang lebih dicintai adalah mempelajari adab dari para ulama. Kenapa? Karena dari situ ya itu adalah kunci ilmu sebagaimana yang telah kita katakan tadi. Ilmu insya Allah bisa didapat, apalagi di zaman ini. Ilmu itu bisa didapat dari kitab, dari rekaman begitu ya. Akan tapi adab itu hanya bisa didapat dengan muamalah dan musahabah dengan orang yang berilmu. Taib, tidak bisa didapat dari kitab. Adab tidak bisa didapat dari kitab. Adab tidak bisa didapat dari rekaman. Walaupun antum melihat rekamannya Syekhul Islam, misalkan ada. Antum pernah melihat rekaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Bagaimana wajah beliau? Masya Allah. Ya, tentunya Allah memiliki hikmah mengapa teknologi seperti ini baru ada di zaman ini, begitu ya. Maka adab tidak bisa didapat dari itu semua, akan tapi ilmu masih mungkin untuk didapat. Masih mungkin untuk kita memahami sesuatu, memahami sebuah ya faidah, atau bahkan sebuah kitab, atau bahkan seluruh bidang ilmu, semuanya dari kitab atau semuanya dari rekaman misalkan, mungkin. Akan tapi adab tidak bisa didapat dari rekaman ataupun dari kitab. Wa qala ba'duhum li ibnihi ya bunai la an ta'allama baban min al-adabi ahabbu ilayya min an tata'allam 70 baban min abwabil ilm. Ini senada dengan sebelumnya ya, dan ini perkataan qala ba'duhum disebutkan oleh Ibnu Jamaah di sini oleh penulis, yakni sebagian ulama. Jadi ini zahirnya adalah perkataan lain lagi, bukan perkataannya Habib bin Syahid. Ya bunai la an ta'allama baban minal adab, wahai anakku, engkau itu mempelajari satu bab dari adab itu lebih kucintai daripada engkau mempelajari 70 bab dari bab-bab ilmu. Ya, maka ini menunjukkan ya pentingnya bagi kita untuk mempelajari adab terlebih dahulu daripada sebelum kita mempelajari ilmu. Wa qala Makhlad bin Husain li Ibnul Mubarak. Makhlad bin Husain berkata kepada Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak, nahnu ila katsirin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal hadis. Kita ya membutuhkan banyak adab itu lebih kita butuhkan ya. Kita kepada banyak adab itu lebih kita butuhkan daripada kepada banyak hadis ya. Maka ini semua memberikan kita pelajaran bahwa adab itu yang harus kita ambil terlebih dahulu ya. Karena itulah kita harus berhias dengan adab dari awal masa-masa tolab, dari awal masa-masa menuntut ilmu. Ya, dari awal masa-masa menuntut ilmu kita harus hiasi dengan adab. Kenapa? Karena dengan adab ilmu itu bisa didapat biiznillah. Para ulama menjelaskan kalau seorang talib memiliki adab, maka itu akan membuat gurunya ridha untuk menyampaikan ilmu kepadanya. Adapun kalau misalkan talib tersebut tidak memiliki adab, maka ya gurunya tidak akan ridho untuk memberikan ilmu kepadanya. Dan kalimat ini baru akan bisa dipahami ketika antum nanti menjadi guru. Ya, kalau antum nanti menjadi guru, pengajar, maka kalimat ini akan terdengar berbeda dari antum ketika dibandingkan antum mendengarkan kalimat ini ketika masih jadi talib. Sebagaimana nanti ya semua pelajaran yang kita pelajari tentang misalkan tentang birrul walidain ya, itu akan sangat kita rasakan kalau kita sudah punya anak, kalau kita sudah menjadi orang tua itu sendiri ya. Semua hal-hal, semua faedah, semua ilmu tentang birrul walidain itu akan terdengar berbeda, akan meresap berbeda ketika kita sudah menjadi orang tua itu sendiri. Ketika kita sudah memiliki anak, baru pelajaran birrul walidain itu akan sangat terdengar berbeda sekali. Adapun ketika masih belum menjadi orang tua, apalagi masih jomblo, seperti antum semua. Enggak ya, ada beberapa ini, masya Allah ya, masya Allah. Barakallahu fikum. Maka di sini kita lihat ya pentingnya adab terlebih dahulu sebelum menuntut ilmu. Tapi kita katakan tentunya ini sembari, karena kita mempelajari adab tidak langsung sekaligus ya, akan tapi yang kita bisa katakan adalah kita pelajari adab yang dibutuhkan, adab mendasar yang dibutuhkan untuk kita bermuamalah dengan orang lain. Kemudian setelah itu ya tentunya kita akan terus belajar biiznillah taala. Wa qila lisy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, "Kaifa syahwatuka lil adab?" Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu berkata
atau orang berkata kepada Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, maka di sini menunjukkan bahwa doa radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhum boleh untuk ditujukan kepada selain sahabat. Ya, karena secara umum doa kebaikan itu boleh untuk ditujukan kepada siapapun. Doa. Jadi pada asalnya tidak harus ada aturan radhiyallahu anhu untuk sahabat, rahimahullah untuk ulama ya yang telah meninggal, hafizahullah untuk ulama yang masih hidup, atau kepada orang lain yang masih hidup, hafizahullah ya, walaupun tidak harus ulama, kepada orang yang sudah wafat, rahimahullah gitu ya, walaupun tidak harus ulama. Maka pembagian seperti ini pada asalnya tidak ada, akan tapi kita katakan pada asalnya setiap doa selama itu doa kebaikan maka boleh untuk ditujukan kepada siapapun ya. Ditujukan untuk siapapun. Akan tetapi telah ada urf ya di kalangan para ulama, yaitu radhiyallahu anhu itu untuk para sahabat, mengingat ya mengikuti Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu'an. Kemudian juga rahimahullah itu untuk yang telah meninggal, hafizahullah untuk yang masih hidup. Ini cuma kebiasaan saja, akan tapi tidak harus. Maka tidak perlu dikritisi kalau misalkan ada orang mendoakan ulama kemudian mengatakan mendoakan dengan perkataan radhiyallahu anhu. Tidak perlu ketawa ya. Tidak perlu protes, tidak perlu mengkritisi. Kenapa? Karena itu adalah doa kebaikan. Semoga Allah ridha kepada dia, kepada beliau atau kepada antum. Kenapa kita harus mentertawakan doa yang baik ini ya? Nah, jadi tidak masalah. Maka di sini kita lihat Ibnu Jamaah mendoakan Asy-Syafi'i dengan kalimat doa radhiyallahu anhu. Wa qila lisy-Syafi'i, dikatakan kepada Syafi'i, kaifa syahwatuka lil adab? Bagaimana syahwat antum terhadap adab? Yang dimaksud syahwat di sini maksudnya adalah bagaimana motivasi antum, bagaimana ya keinginan dan tekad antum terhadap adab. Faqala asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'amu bihi. Ya, maka kemudian Asy-Syafi'i berkata, asma'u bil harfi, aku mendengar satu huruf tentang adab, mimma lam asma'hu, yang itu belum pernah aku dengar, fatawaddu a'dha'i, maka itu membuat anggota tubuhku yang lain seolah-olah ingin untuk memiliki pendengaran juga, tatana'amu bihi, sehingga anggota tubuhku yang lain kemudian ingin merasakan nikmat itu juga. Tidak hanya pendengaranku yang merasakan nikmat, tapi anggota tubuhku yang lain ingin merasakan nikmat itu juga. Nikmat mendengar ilmu, sesuatu dari ilmu pertama kali. Ya, ini yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka ini menunjukkan memang ya mendengarkan ilmu pertama kali, sesuatu yang belum kita tahu sebelumnya. Kemudian itu kita butuhkan, kemudian itu ternyata ya berkaitan dengan kita, relevan dengan kita, atau bahkan kita selama ini salah kemudian kita mendengarkan ilmu tersebut. Seharusnya seseorang ketika mendengarkan ilmu yang baru pertama kali dia ketahui tersebut, harusnya dia sikapnya seperti Asy-Syafi'i kalau hatinya bersih. Bukan malah mendengarkan sesuatu yang baru, apalagi terkait dengan dia, apalagi terkait dengan kesalahan dia selama ini salah tentang itu, kemudian ini ya ini adalah ya tidak sesuai dengan adat istiadat di sini atau tidak sesuai dengan kebiasaan di sini begitu ya. Ini mungkin ini pemahaman antum saja gitu ya. Ini tafsiran antum saja, bukan yang seharusnya dipahami dari riwayat tersebut atau ilmu tersebut. Qila wa kaifa talabuka lahu? Kemudian ditanyakan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, bagaimana antum mempelajari adab tersebut? Antum bagaimana mempelajari adab? Kalau sudah kita ketahui motivasinya seperti itu, bagaimana antum mempelajari adab? Kemudian Asy-Syafi'i rahimahullah beliau berkata, talabul mar'atil mudillati waladaha walaysa laha ghairu. Nah, jadi talabul mar'atil mudillati waladaha walaysa laha ghairu, yaitu seperti seorang wanita yang kehilangan anaknya, bagaimana dia mencari anaknya tersebut dan sementara anaknya tersebut adalah anak satu-satunya. Coba kita bayangkan ada seorang ibu memiliki anak satu-satunya kemudian hilang. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana kira-kira ya paniknya dia dan usaha dia untuk mencari anaknya tersebut.
Maka demikianlah diumpamakan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan ini kita lihat, ini zahirnya adalah percakapan biasa ya. Akan tapi Asy-Syafi'i dalam percakapan seperti ini, beliau menjawab dengan perumpamaan yang seperti ini begitu ya. Ini adalah kebiasaan para salaf, pada generasi terdahulu ya. Maka ini kita lihat, ini ya pembicaraan yang terjadi di majelisnya para ulama di zaman dahulu. Maka ini yang harus kita tiru, yaitu tidak bermudah-mudahan menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai atau yang mengikuti pasar. Ya, bahasa-bahasa yang gaul gitu ya, atau bahasa-bahasa yang bisa kita ambil istilah alay atau apa lagi? Bahasa-bahasa yang bisa menjatuhkan muru'ah seseorang. Ya, maka ini seharusnya penuntut ilmu tidak ikut-ikutan berbahasa seperti itu. Baik dalam pembicaraan sehari-hari ataupun dalam bersosial media. Ya. Maka ada, tentunya kita tidak katakan itu haram dan sehingga orang-orang yang mengatakan yang berbahasa seperti itu haram semua, berdosa semua, tidak kita katakan demikian. Kita sedang bicara adab. Kita sedang bicara ya yang paling baik untuk kita miliki gitu ya. Baik. Walamma balagat rutbatul adabi hadhil maziyata wa kanat madarikum mufassalatihi khafiyatan da'ani ma ra'aitu min ihtiyaji talabati ilaih wa usri takrari tawqifihim alaih atau tawaqqufihim alaih imma li haya'in fayamna'uhumul hudur aw li jafa'in fayurithuhumun nufur ila jam'i hadzal mukhtasari mudhakkiran lil alim ma ju'ila ilaihi wa munabbihan lit talib ala ma yata'ayyanu alaihi wa ma yashtarikani fihi minal adab wa ma yanbaghi sulukuhu fi musahabatil kutub thumma adabu ma yaskunul madarisa muntahiyan aw taliban li'annaha masakinu talabatil ilmi fi hadhil azminati ghaliban. Baik, maka di sini kita lihat penulis berkata ya, ketika derajat adab itu sampai setinggi ini, wa kanat madarikum mufassalatihi, dan jalan-jalan untuk mengetahui perincian tentang adab itu masih tersembunyi, maka itu membuatku ya untuk mengumpulkan ya apa-apa yang dibutuhkan oleh para penuntut ilmu tersebut, oleh para orang-orang yang ingin belajar adab tersebut, untuk mengumpulkannya dalam sebuah kitab. Ya, jadi sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ingin belajar adab dan sesuatu yang susah untuk mereka dapatkan dalam satu tempat sekaligus, atau ya susah untuk mereka ya ulang-ulang ya ilmu tersebut ya, karena misalkan belum ada kitab yang bisa mengumpulkannya dalam satu tempat yang bisa menjamak faedah-faedah itu atau pelajaran-pelajaran itu atau ilmu-ilmu itu. Imma lihayain fayamna'uhumul hudur ya, dan itu bisa jadi karena para penuntut ilmu tersebut itu karena malu sehingga mereka tidak mau hadir di majelis ilmu. Ini berarti bukan penuntut ilmu ya, berarti ya, karena orang-orang tersebut bisa jadi malu untuk hadir di majelis ilmu sehingga tidak mau untuk menghadiri majelis ilmu, malu gitu ya, sehingga mereka akhirnya terhalangi dari majelis yang mengajarkan adab. Auli jafa'in fayurithuhumun nufur ya, atau perlakuan-perlakuan yang tidak baik yang mereka terima sehingga itu membuat mereka kemudian lari. Maka tentunya ini adalah diantara penghalang dari ilmu, yaitu rasa malu dan rasa ya merasa tidak diterima oleh jamaah kajian gitu ya, atau oleh masjid tersebut, sehingga akhirnya tidak bisa istiqomah menghadiri majelis ilmu. Maka kemudian ila jam'i hadzal mukhtasar mudzakiran lil alim, itu mengapa penulis kemudian berkata
itu mengapa aku hendak mengumpulkan atau mengumpulkan faedah-faedah tersebut dalam mukhtasar ini sebagai pengingat untuk para pengajar ilmu syar'i, ya, apa-apa yang dituntunkan untuk mereka, dan sebagai pengingat bagi para penuntut ilmu apa-apa yang wajib untuk mereka pelajari, apa-apa yang wajib untuk mereka lakukan. Wa ma yashtarikani fihi minal adab, dan adab-adab yang berlaku baik untuk pengajar dan berlaku baik untuk pelajar. Wa ma yanbaghi sulukuhu fi masahabatil kutub, dan ya faedah-faedah terkait hal-hal yang wajib untuk kita lakukan ketika kita ya bermuamalah dengan kitab-kitab ilmu. Kemudian adab yang harus diperhatikan ketika ya para pelajar itu tinggal di madaris, ya tinggal di madaris atau madrasah begitu ya, dalam rangka menuntut ilmu, atau karena memang misalkan tempat untuk tinggalnya di situ, misalkan li'annaha masakinu talabatul ilmi fi hadhil azminah ghaliban, karena itu tempatnya para penuntut ilmu secara ghalib, biasanya gitu ya, biasanya itulah tempatnya para penuntut ilmu, atau bahkan para penuntut ilmu tinggal di situ. Misalkan kalau di Indonesia istilahnya pondok gitu ya, atau tempat yang serupa. Wa jama'tu dzalika mimma ittafaqa fil masmu'at aw sama'tuhu minal masyayikh sadat aw marartu bihi fil mutala'at aw istafadtuhu fil mudzakarat wa dzakartuhu mahdzuf al asanid wal adillah kay la yatula ala mutali'ihi aw yamallah. Dan aku kumpulkan faedah-faedah tersebut mimma ittafaqa fil masmu'at, dari riwayat-riwayat yang disepakati ya, atau dari yang aku dengar dari para masyayikh, atau yang aku temui ketika aku sedang menelaah kitab, atau yang aku dapatkan dari mudzakarat, dari ketika sedang sembari murojaah ilmu dengan ulama yang lain atau penuntut ilmu. Wa dzakartuhu mahdzufal asanid, dan aku sebutkan faedah-faedah tersebut tanpa menyebutkan sanadnya, menyebutkan riwayat tanpa menyebutkan sanadnya, dan tanpa menyebutkan dalilnya. Yakni maksudnya menyebutkan dalilnya secara panjang lebar ya. Tentunya beliau akan menyebutkan banyak sekali dalil di kitab ini. Akan tapi maksudnya adalah tidak menyebutkan dalil secara panjang lebar. Kaila yatula ala mutalihi aw yamallah, supaya tidak terlalu panjang bagi orang yang menelaah kitab ini atau membuatnya bosan. Wa qad jama'tu fihi bihamdillahi ta'ala min tafariki adabi hadhil abwab ma lam arahu majmu'an fi kitabin. Dan aku telah mengumpulkan dengan segala puji Allah ya, min tafariki adab hadhil abwab ya, aku mengumpulkan adab-adab yang sebelumnya itu masih berceceran di berbagai kitab ya, adab-adab yang terkait bab-bab ini yang aku belum pernah menemukan bahwa itu semua berkumpul dalam satu kitab. Wa qaddamtu ala dzalika baban mukhtasaran, dan aku ya berikan atau awali, sebelum aku membahas tentang adab-adab tersebut, aku awali dengan sebuah bab yang ringkas tentang keutamaan ilmu dan ulama ala wajhi tabarruki wal iktida, ya, dalam rangka mencari berkah dan dalam rangka meneladani. Apa maksudnya? Dalam rangka mencari berkah, maksudnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingatkan keutamaan ilmu dan ulama itu akan ya membuat kita semakin termotivasi untuk mempelajari adab dan untuk meneladani para ulama. Kemudian juga dalam rangka al-iktida, dalam rangka meneladani, maksudnya meneladani para ulama ya. Para ulama sebelum mengajarkan adab, mereka biasanya mengajarkan terlebih dahulu keutamaan ilmu dan para ulama. Wa qad rattabtuhu ala khamsati abwabin tuhitu bi maqsadil kitab. Dan aku urutkan bab-bab ini ya, urutkan materi-materi ini ke dalam 5 bab yang itu mencakup yang itu sudah memuat maksud dari kitabku ini. Al-babul awal fi fadlil ilmi wa ahlihi wa syarafil alim wa nublih. Bab yang pertama adalah tentang keutamaan ilmu dan tentang keutamaan orang yang berilmu dan syarafil alim wa nublih. Tentang kemuliaan orang yang berilmu dan an-nubl, kemuliaan. Maknanya sama, an-nubl wa syaraf. Wal al-babus tsani fi adabil alim fi nafsihi wa ma talabatihi wa darsihi. Yaitu bab yang kedua tentang adab-adab orang yang berilmu,
tentang dirinya sendiri, bagaimana seorang pengajar itu seorang yang sudah mencapai derajat ini, bagaimana adab yang harus dia miliki, dan bagaimana adab dia terhadap penuntut ilmu, dan bagaimana adab dia dalam darsnya, ketika dia menyampaikan pelajaran. Al-babus tsalits fi adabil muta'allim fi nafsihi wa ma'a syaikhihi wa rufqatihi, atau bisa dibaca wa rifqatihi wa darsi. Bab yang ketiga adalah adab pelajar, adab penuntut ilmu untuk dirinya sendiri, yakni orang yang sudah mencapai derajat penuntut ilmu, maksudnya dia adalah orang yang bukan orang awam, dia adalah orang yang sudah memiliki semangat untuk menuntut ilmu dengan serius, maka tentunya adabnya harus berbeda dengan orang-orang awam, ya. Wa ma'asyaikhihi, dan adabnya dengan gurunya, wa rufqatihi, dan adabnya dengan temannya sesama penuntut ilmu, wa darsi, dan adab ketika dia menghadiri pelajaran. Al-babur rabi' fi musahabatil kutub wa ma yata'allaqu biha minal adab. Bab yang keempat adalah tentang bermuamalah dengan kitab. Wa ma yata'allaqu biha minal adab, dan adab-adab yang terkait dengannya. Bagaimana adab kita dengan kitab-kitab ulama. Ya. Maka kitab tentunya adalah sesuatu yang di situ kita bisa mempelajari ilmu, maka kita menunjukkan adab yang berbeda dengan kitabnya para ulama. Al-babul khamis fi adabi suknal madaris wa ma yata'allaqu bihi minan nafais. Adab terkait tinggal di sebuah tempat belajar begitu ya, dan hal-hal yang terkait dengannya yang itu merupakan hal-hal yang penting. Waqad sammaituhu tadhkiratus sami' wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim, dan aku berikan nama kitab ini adalah Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, yaitu Tadhkiratus Sami', pengingat kepada orang yang mendengar dan orang yang berbicara tentang adabil alim wal muta'allim, adab dari pengajar dan adab dari pelajar. Wallahu ta'ala yuwaffiquna lil ilmi wal amal wa yuballighuna min ridwanihi nihayatal amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik kepada ilmu dan amal, dan wa yuballighuna min ridwanihi nihayatal amal, dan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semoga Allah membuat kita bisa mencapai nihayatul amal, yaitu harapan kita yang paling tinggi, yaitu apa? Jannatul Firdaus, dan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi wa yuballighuna min ridwanihi nihayatul amal itu maksudnya adalah doa kita untuk supaya kita diridhoi oleh Allah dan supaya kita diberikan Jannatul Firdaus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada bab yang pertama, al-babul awwal fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Keutamaan ilmu dan ulama dan keutamaan mengajarkannya dan mempelajarinya. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang diberikan ilmu, ya, beberapa derajat di atas orang-orang yang beriman. Maka di sini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu, yaitu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang beriman yang lain. Dan orang-orang yang beriman diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Maka di sini ada perbedaan derajat, ya, antara kita lihat orang yang berilmu dengan orang-orang kaum mukminin yang lain yang tidak disifati dengan sifat ilmu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-ulama fawqal mu'minina bi sab'i mi'ati darajatin ma baina darajatain mi'atu am. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, atau seharusnya radhiyallahu anhuma, kenapa? Karena Abdullah, yaitu Abdullah bin Abbas, Abdullah itu adalah seorang sahabat, sedangkan Al-Abbas ayah beliau adalah sahabat juga. Jadi itu mengapa kita kalau menyebutkan Ibnu Abbas, maka lebih tepatnya adalah kita mendoakan radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, al ulama fauqal mu'minina bi sab'i mi'ati darajah. Ulama atau orang yang berilmu itu di atas kaum mukminin dengan 700 derajat. Ya, di atas kaum mukminin perbedaannya adalah sebesar 700 derajat, ma bainad darajatain mi'atu amin. Dan di antara dua derajat, ya, antara satu derajat dengan satu derajat di atasnya itu adalah 100 tahun. Ya, maka ini kita bisa bayangkan betapa besarnya perbedaan derajat antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak disifati dengan ilmu. Wa qala Allah Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan juga malaikat bersaksi, dan juga ulul ilmi bersaksi, ahli ilmu bersaksi. Ya, maka di sini kita melihat bahwa apa yang dipersaksikan? Yang dipersaksikan adalah at-tauhid. Yang dipersaksikan adalah kalimat tauhid. Yang dipersaksikan adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang paling mulia dan paling agung di dunia ini. Siapa yang bersaksi? Siapa yang bersaksi? Yang bersaksi adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Maka ini menunjukkan pentingnya perkara tadi, ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tidak hanya Allah yang bersaksi tapi malaikat juga bersaksi. Maka ini adalah keutamaan yang dimiliki oleh para malaikat. Persaksian mereka disebutkan setelah persaksian Allah Subhanahu wa taala. Jadi persaksian mereka dianggap. Persaksian mereka muktabar, dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak hanya itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa ulul ilmi. Berarti persaksian para ahli ilmu juga dianggap. Persaksian para ahli ilmu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini. Persaksian terhadap apa? Terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, maka ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Persaksian mereka diterima dan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan setelah persaksian Allah dan persaksian para malaikat. Adapun orang lain yang tidak berilmu maka tidak dimasukkan di sini. Ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Bada'a subhanahu binafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bi ahli ilmi wa kafahum dzalika syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nubla. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan dirinya sendiri, kemudian menyebutkan malaikat, kemudian menyebutkan ahli ilmu. Maka cukuplah itu sebagai kemuliaan, sebagai keutamaan, ya, sebagai keagungan dan sebagai kemuliaan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berilmu. Cukuplah disebutkannya mereka dalam ayat ini setelah disebutkan persaksian Allah, persaksian malaikat, kemudian persaksian ahli ilmu. Cukuplah ini sebagai petunjuk atas kemuliaan dan keagungan, ya, derajat mereka. Wa qala Allah Ta'ala qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang mengetahui, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maka ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab, ya, akan tetapi ini adalah istifham ingkari, pertanyaan untuk mengingkari, maksudnya. Pertanyaan untuk, ya, menjelaskan kepada kita bahwa tidak sama. Apakah sama? Tidak sama. Itu maksudnya istifham ingkari. Tidak perlu dijawab. Ya, jawaban tidak sama itu harus sudah dipahami. Taib. Maka di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini dengan uslub istifham ingkari. Ini berarti menunjukkan bahwa itu sangat berbeda, ya. Sangat tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan ini menunjukkan bahwa perbedaan derajat tersebut adalah sesuatu yang mafhum, sudah masyhur, sudah ma'ruf, tidak perlu dijelaskan lagi. Karena kalau perkara yang merupakan itu perkara istibah, perkara yang itu masih rancu bagi orang yang mendengarnya, bagi kaum mukminin atau bagi orang, bahkan orang kafir begitu. Kalau itu sudah perkara yang rancu misalkan, maka itu pasti dijelaskan dengan kalimat yang tegas bahwa ini berbeda, begitu ya. Ini hukumnya apa? Ini jelaskan kalau itu adalah perkara yang rancu. Tapi kalau perkara itu sudah jelas, maka ya dengan istifham ingkari seperti ini. Ya, maka ini menunjukkan bahwa perbedaan keutamaan antara ahli ilmu dengan orang yang tidak disifati dengan ilmu itu, ya, adalah perbedaan yang semua orang seharusnya sudah mengetahui. Wa qala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat berikutnya yang disebutkan oleh penulis, fas'alu ahla dzikri. Tanyakanlah kepada ahli ilmu in kuntum la ta'lamun, jika engkau tidak mengetahui. Maka ini memerintahkan kepada orang-orang yang belum memiliki ilmu untuk bertanya kepada ahli ilmu dalam perkara din mereka, ya. Maka ini adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahli ilmu. Tidak hanya keutamaan di akhirat, akan tetapi juga ada keutamaan yang dirasakan oleh ahli ilmu, didapatkan oleh ahli ilmu di dunia, yaitu apa? Orang-orang akan
menjadikan ahli ilmu sebagai panutan, teladan dan tempat pertanyaan. Akan tapi ini harus tidak boleh kita inginkan dari awal ya. Ini bukan sesuatu tujuan utama kita menuntut ilmu dan mempelajari ilmu. Tujuan kita harus murni adalah keutamaan di akhirat. Adapun keutamaan di dunia, wajah orang-orang menjadi mengarah kepada kita, kemudian orang-orang menjadi mencari kita, bertanya kepada kita, kemudian melaksanakan saran kita, melaksanakan nasihat kita. Ini semua adalah ini adalah keutamaan yang Allah berikan. Akan tapi tidak boleh sama sekali kita terbersit untuk menginginkan hal seperti ini. Jelas, karena menuntut ilmu syar'i adalah ibadah mahdoh, ibadah yang tidak boleh di situ dibarengi dengan sesuatu yang bisa mencederai keikhlasan. Adapun kalau misalnya senang, misalkan ketika dia melihat misalkan ya orang-orang menjadi banyak beribadah dan mendapatkan hidayah karena dia mengajarkan ilmu, misalkan begitu, sehingga dia senang, maka senangnya ini tidak mengapa. Senangnya ini adalah sesuatu yang manusiawi dan itu adalah nikmat yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat hasil dakwahnya. Jadi senangnya di sini harus dia barengi dengan bersyukur. Ya, jadi merasa senang itu sendiri bukan otomatis dia tidak ikhlas. Senang itu adalah sesuatu yang dia rasakan ketika dia melihat hasil dakwah. Ini adalah manusiawi, maka itu harus dia ikuti dengan syukur, tidak boleh dia ikuti dengan ujub atau sombong atau riya atau sum'ah. Taib. Jadi senang itu sendiri tidak masalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'qiluha illal 'alimun." Ya, "Wa ma ya'qiluha illal 'alimun." Ini adalah potongan dari ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal 'alimun." Wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia. Wa ma ya'qiluha illal 'alimun. Tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Ya, maka ini menunjukkan orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang paling memahami tafsir dari Al-Qur'an dan penjelasan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang paling memahami tafsir Al-Qur'an dan syarah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para ulama. Sehingga ya wajib bagi kita untuk ketika kita mempelajari Al-Quran atau Al-Hadis harus mengembalikannya kepada para ulama. Tidak boleh mengembalikannya kepada misalkan ya orang yang walaupun dia misalkan rajin beribadah tapi tidak punya ilmu. Ya, rajin beribadah tapi tidak punya ilmu. Maka tidak boleh bagi kita untuk mengembalikan agama kepada mereka. Harus kepada orang yang berilmu dan juga otomatis orang yang beribadah. Orang yang berilmu adalah orang yang otomatis maksudnya adalah orang yang mengamalkan ilmunya juga. Karena orang yang tidak mengamalkan ilmunya maka tidak bisa disebut sebagai orang berilmu. Wa qala ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Maka ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm itu adalah ayat, tanda-tanda bayyinat, penjelas di dada orang-orang yang diberikan ilmu. yakni ayat-ayat atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah ayatun dan juga bayyinatun. Tanda dari Allah sehingga seseorang itu bisa mengetahui kebenaran, bayyinat, penjelas sehingga orang tersebut bisa memahami kebenaran. Dan ini ada di mana? Ada di dada orang yang berilmu. Ya, sehingga hanya orang yang berilmu yang bisa mengetahui tanda-tanda dan penjelasan-penjelasan tersebut, sehingga orang yang berilmu kemudian mengajarkannya kepada orang-orang yang lain. Ya, maka ini di sini disebutkan di ayat bahwa wahyu tersebut adalah tanda dan juga penjelas di dada orang-orang yang berilmu. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa inilah keutamaan orang yang berilmu. Merekalah yang memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang memiliki rasa khasyah kepada Allah dari kalangan para hambanya adalah para ulama. Dan yang dimaksud khasyah itu ya diambil dari ayat ini. Khasyah itu adalah khauf ma'al ilm. Rasa takut yang dibarengi dengan ilmu. Rasa takut yang bersumber dari ilmu. Itu namanya khasyah. Itulah mengapa disebutkan di sini yang memiliki rasa khasyah.
Orang-orang sesungguhnya yang memiliki rasa khasyah kepada para ulama dari kalangan para hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Jadi khasyah itu adalah khauf yang dibarengi dengan ilmu. Adapun orang yang tidak berilmu, maka tentunya kita melihat khauf mereka akan berbeda dengan khauf orang yang berilmu. Ya, khauf mereka, khauf yang tidak dilandasi ilmu, tentunya dilandasi ilmu mendasar tentang tauhid, ilmu mendasar tentang mereka tentunya mengenal Allah sehingga mereka adalah orang mukmin, begitu ya, orang muslim. Tapi kalau mereka tidak berilmu, maka khaufnya akan berbeda dengan khaufnya orang yang berilmu. Ya, maka itulah mengapa di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan khasyah di sini kepada orang yang berilmu. Karena khasyah itu sendiri adalah khauf yang dilandasi oleh ilmu. Di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa khasyahnya orang yang berilmu itu berbeda dengan khaufnya orang yang tidak berilmu. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menuju tingkatan tersebut, menuju tingkatan orang yang berilmu sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah khasyah ini. Khasyah adalah ibadah hati, ya. Khasyah adalah ibadah, yaitu amalan hati yang wajib bagi kita untuk bersemangat, ya. Kita harus bersemangat untuk beribadah kepada Allah, memasuki semua pintu-pintu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk ibadah khasyah ini. Wa qala ta'ala ulaika hum khairul bariyah ila qauli dzalika liman khasyiya rabbah. Dia adalah akhir dari surat Al-Bayyinah. Di situ kita lihat dzalika liman khasyiya rabbah. Ya. Yaitu itu hanyalah bagi orang-orang yang memiliki rasa khasyah kepada Rabb-nya. Faqtadatil ayatan annal ulama humul ladzina yakhshawna Allah ta'ala wa annal ladzina yakhshawna Allah ta'ala hum khairul bariyah. Maka dua ayat terakhir ini, yaitu surat Fatir, ayat di surat Fatir dan beberapa ayat terakhir dari surat Al-Bayyinah, ini menunjukkan bahwa alladzina yakhshawna Allah ta'ala, yaitu orang-orang annal ulama humul ladzina yakhshawna Allah ta'ala, bahwa ulama itu adalah orang-orang yang memiliki rasa khasyah kepada Allah. Orang yang tidak berilmu maka tidak memiliki rasa khasyah, ya. Sedangkan dari ayat itu didapat dari ayat dari surat Fatir bahwa orang yang khasyah itu adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu adalah orang yang memiliki rasa khasyah kepada Allah. Itu dari ayat dari surat Fatir. Adapun dari ayat-ayat terakhir dari surat Al-Bayyinah, kita mendapatkan faedah bahwa orang-orang yang khasyah itu adalah orang-orang yang paling baik. Khairul bariyah, makhluk yang paling baik, makhluk terbaik. Fayantuju annal ulama'ahum khairul bariyah. Maka diambil kesimpulan dari sini bahwa ulama itu adalah makhluk yang terbaik. Wa qala Rasulullah sallallahu, dan ini adalah kesimpulan yang didapat dari dua ayat tadi atau beberapa kumpulan ayat tadi. Ini menunjukkan ya bahwa ini contoh penulis atau contoh dari ulama menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ya, kalau kita mengingat kembali pelajaran kita di Usulut Tafsir, bahwa cara untuk menafsirkan Al-Quran ada beberapa cara. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Ijma', menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat, menafsirkan Al-Quran dengan perkataan tabi'in, menafsirkan Al-Quran dengan al-Israiliyat, ya, menafsirkan Al-Quran dengan al-istihadat, dengan istihad. Maka ini diantara cara-cara metode menafsirkan Al-Quran, tentunya masing-masing ada penjelasannya masing-masing. Apakah boleh kita menafsirkan Al-Quran dengan al-Israiliyat? Apakah ada koridornya? Apakah boleh kita menafsirkan Al-Quran dengan perkataan tabi'in? Apakah ada koridornya? Dan seterusnya. Tapi cara yang paling utama untuk menafsirkan Al-Quran adalah tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Menafsirkan kalamullah dengan kalam Allah itu sendiri. Maka di sini ini adalah salah satu contoh tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan bahwa al-ulama itu adalah khairul bariyah. Didapat dari beberapa ayat ini. Maka tentunya setelah kita melihat ini sampai di sini, penulis telah selesai membahas ayat-ayat
yang menunjukkan keutamaan para ulama. Dan itu otomatis menunjukkan keutamaan ilmu. Karena kalau kita perhatikan dari tadi, mengapa orang yang berilmu itu diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala? Mengapa? Karena mereka memiliki ilmu, ya. Sehingga pujian atau derajat yang tinggi yang diberikan kepada ulama itu otomatis juga menunjukkan keutamaan ilmu. Dan di sini sampai pada titik sini, ya, penulis telah selesai menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan, tentunya ini hanyalah sebagian ayat saja, ya, sebagian ayat saja yang menunjukkan keutamaan ilmu dan ulama. Setelah itu penulis insya Allah akan menyebutkan, ya, hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Awal-awal beliau akan menyebutkan hadis-hadis yang sahih, kemudian pada bagian setelahnya beliau akan menyebutkan hadis-hadis yang dhaif atau bahkan maudhu'. Ya, maka itu salah satu di antara praktiknya para ulama menyebutkan hadis yang sahih terlebih dahulu, kemudian menyebutkan hadis yang dhaif. Pertama, mengapa? Pertama karena ini masalah adab, selama itu bukan masalah hukum, ya, masalah ahkam atau masalah akidah, dan selama masalah adab tersebut sudah ada disebutkan di dalil yang sahih, maka biasanya para ulama lebih leluasa untuk menyebutkan hadis yang dhaif dalam rangka hanya untuk memperbanyak riwayat saja. Akan tapi tentunya tetap kita katakan bahwa membatasi hanya pada hadis-hadis yang sahih itu lebih baik. Tentunya kita tetap bisa katakan demikian. Kemudian setelah beliau menyebutkan hadis-hadis, beliau akan menyebutkan perkataan dari sahabat, perkataan dari tabi'in, dan itu semua tentang keutamaan ilmu dan ulama. Maka itu insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Kita berarti kita selesai pada paragraf ini, yaitu ketika beliau telah selesai menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan keutamaan ilmu dan ulama. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.